lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik yaitu ilmu akidah yang harus diutamakan dari ilmu yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian membahas Isa Al-Masih, dan saya perlebar pada perbandingan agama pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu saya membahas tentang nubuat Nabi Muhammad SAW dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu saya ulangi, yaitu kitab yang diyakini itu adalah Taurat dan Zabur. Zabur itu di situ disebutnya Mazmur. Nah, kemudian Taurat di situ kitabnya, kemudian nanti di situ ada surat-suratnya. Kalau dalam Injil itu surat itu kitab. Nanti kitab Perjanjian Lama, mungkin enten kitab Kejadian, enten kitab nopo. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Perjanjian Lama sudah kita bahas. Perjanjian Lama berarti konteks yang diajak ngobrol atau yang mendapatkan risalah itu Musa. Kalau kemudian Perjanjian Baru itu konteks yang diajak ngobrol atau yang mendapatkan risalah itu adalah Isa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita membicarakan nubuat, ramalan. Ini bukan ramalan dukun wonten niku nggih. Jadi kalau dikatakan nubuat itu berarti pernyataan dari Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Apakah tertulis di dalam kitab suci atau tertulis di dalam perkataan-perkataan mereka. Nah, kalau dalam konteks orang Nasrani, mereka tidak kenal hadis, mereka tahunya ya cuma kitab suci. Maka ketika dikatakan nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam Alkitab, ya berarti yang di dalam Alkitab yaitu Injil, dalam hal ini yaitu Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas Alkitabnya, maka kaidah yang harus jenengan pahami bahasanya Alkitab itu bisa diterima ayatnya kalau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, maka sebelum kita membahas nubuat Nabi Muhammad di dalam Alkitab atau Injil Perjanjian Baru, maka kita cari dulu ayatnya. Nah, ayatnya ada di dalam Quran surat As-Saff ayat 6, dan ini ayat yang paling utama dan paling jelas menyebutkan perkataan Isa Al-Masih tentang Muhammad SAW. Disebutkan pada ayat 6, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku itu cuman rasul dari Allah untukmu. Jadi dia gak pernah mengaku sebagai anak. Kemudian membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Makanya hukum Taurat itu masih ada di situ dan tidak dihapus. Nanti ada dalam sebuah ayat dikatakan, aku tidak datang untuk menghapus satu iota pun, satu titik pun dari Perjanjian Lama, dari hukum Taurat. Makanya ketika di Taurat itu ada larangan makan babi, di Perjanjian Baru udah nggak ada bukan berarti boleh, karena dia sudah mengatakan nggak akan tak hapus ya, karena nggak dihapus ya berarti masih berlaku hukum itu. Jadi cara memahami itu, maka di negara kan kalau juga ketika undang-undang itu masih berlaku, ya tidak perlu ada undang-undang yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab sebelumku, dan aku memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Berarti selain menyebut rasul juga menyebut nama. Nanti kita cari namanya apakah ada. Nah, kemudian tetapi ketika rasul itu datang, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sirrun mubin. Ketika rasul itu datang dengan bukti yang nyata, macam-macam mau jalur bukti nopo, jalur bukti kitab nih, ada bukti ciri-ciri seperti yang disebutkan di dalam Alkitab mereka juga ada. Kemudian bukti-bukti kenabian, gitu kan, banyak. Ya ada, tapi mereka kemudian mengatakan hada sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Jadi tetap aja nggak mau terima. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang lain yaitu Al-A'raf ayat 157. Nah, disebutkan pada ayat tersebut, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Bahwasanya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Berarti ada. Taurat ini Perjanjian Lama tadi, Injil itu Perjanjian Baru. Yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, itu sifatnya.
menyuruh yang baik, melarang yang jelek. Nah, itu ayat Al-Qur'an yang kedua. Ayat Al-Qur'an yang ketiga, Al-Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Allahu wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyi wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian para nabi, sungguh apa saja yang telah aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu harus beriman kepadanya dan menolongnya. Berarti ini sinyalemen akan ada datang rasul berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Baqarah ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, walamma ja'ahum ma'arafu kafaru." Dan ingatlah ketika datang kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka itu berdoa untuk kemenangan atas orang-orang kafir. Mereka itu minta supaya didatangkan. Tetapi setelah datang apa yang telah mereka harapkan itu, maka mereka mengingkari. Makanya orang-orang Yahudi itu di Madinah itu dia selalu sesumbar, hati-hati, engkau nek nabi itu teko, habis kalian tak sikat ya. Jadi mereka itu punya benteng, punya tentara, punya alat perang, ini gak wani perang, pengecut aslinya. Jadi semuanya komplit tapi gak berani. Nah, kenapa? Karena dia merasa kemenanganku akan hadir dengan fakta nyata dan otentik ketika nabi itu ada. Begitu nabi ini datang loh, kok mau Arab? Nah, makanya mereka itu terombang-ambing ribuan tahun, terbuang dari satu negara ke negara lain, terusir dari satu negeri ke negeri lain, sampai akhirnya berlakulah takdir yang Allah sudah tetapkan, mereka harus kembali ke Palestina. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Qur'an. Nah, saat ini kita mulai ayat Alkitabnya sebelah mana? Yang pertama Yohanes 14, kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Disebutkan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ubasyiron birasulin ya'ti min ba'di. Aku akan datang memberi kabar gembira datangnya orang setelahku, rasul setelahku. Jadi sama kalimatnya. Bahasanya aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di ayat yang tadi, supaya dia membersamai kamu dan memenangkan dari semua bangsa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini itu kalau ditarik mundur, ini kan sudah berbahasa Indonesia. Jadi dulu itu Nasrani itu datangnya di Bani Israel. Bani Israel di Yerusalem niku, di Palestina saat ini niku. Nah, begitu di situ kan bahasanya bahasa Ibrani. Karena nggak diterima oleh mereka, akhirnya mereka murid-muridnya itu mencar kemana? Yunani. Di Yunani Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, berarti kalau dari Yunani itu diterjemahkan bahasa Inggris, terus bahasa Romawi dan seterusnya, terus sampailah bahasa Indonesia, termasuk ada yang bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, mungkin bahasa Batak juga gitu. Nah, maka begitu kita baca ini bahasa Indonesia, maka kita tarik mundur lagi. Maka kembali ke mana? Ke bahasa Yunani. Nah, di dalam Injil bahasa Yunani itu tertulis penolong yang lain itu sebagai Parakletos, yang berarti penghibur atau penolong. Itu bahasa Yunani. Namun dalam manuskrip kuno tulisannya bukan Parakletos tapi Periklutos. Periklutos itu artinya yang terpuji. Yang terpuji niku Ahmad Muhammad niku. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Qur'an itu boleh diterjemahkan tapi teks Arabnya jangan disingkirkan. Jadi jangan kok dapat Quran enggak ada Arabnya belas, Indonesia tok. Niku mangijol ini. Nek perlu manglapor wonten Depak niku pundi kajenge niku ditertibkan. Karena itu nanti berpotensi ngeten iki mengalami distorsi. Padahal jane nek dirungokne mirip-mirip lho. Parakletos kalih Periklutos. Kayak ngeten lho, mirip iki. C O R O. Wacane napa? C O R O. Wacane napa? Niku nek diwaca coro, nek diwaca liya coro.
kan meh mirip, ini artinya bodoh beda no sami lain gitu. LORO apa itu mas? Loro, nek diwaca liya loro karo loro bodoh tak? Itu. Makanya pronunciation pengucapan itu bahaya kalau kemudian teks aslinya hilang terus diterjemahke, awalnya kurungnya dibuka, akhirnya muncul di sini kurung. Liar orang, makanya ya jenengan yang mendapati Quran kok enten terjemahan tok, Arab enggak ada, maka jenengan melaporkan depak. Penting nih untuk menjaga keautentikan kitab suci panjenengan. Bebe rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi kula nek bahas ngeten iki tidak ada pilihan lain Pak jenengan kecuali memilih jalan ini, saestu. Mbok urip jenengan niku nembe susah sedih sak sedih pokoke niki dalane. Karena setiap susah, sedih, mumet, pusingnya orang beriman itu menjadi penggugur dosa dan atau mengangkat derajatnya, menambah pahala. Bapak dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Nah, tadi disebut sang penghibur, ini kita disebut sebagai roh kebenaran. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi loh. Aku kudu lunga. Nek ra lunga, kenapa? Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Periklutos tadi itu tidak akan datang. Tetapi apabila ia datang, jadi baru disebut penghibur, apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Jadi sebutannya sudah dua, penghibur dan roh kebenaran. Maka yang terjadi apa? Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Yang dibawa itu benar, gitu kan? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dengan hayati dengan benar dan mungkin dengan pernah dengar ayatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Aku datang itu tidak sedang berkata-kata pakai hawa nafsuku, tapi yang aku sampaikan itu semuanya wahyu. Semuanya dari Allah. Berarti kembali ke sini bahwasanya dia itu roh kebenaran, semua yang dia bawa itu benar dan akan memimpin kamu dalam kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata tentang dirinya. Dia nggak akan sedang memamerkan tentang dirinya, hormati saya, agungkan saya, jadikan saya raja. Enggak. Ketika dakwah di Mekah pun ditawari, kamu mau harta yang terbaik kita siapkan, kamu mau tahta yang tertinggi kita berikan, kamu mau wanita yang tercantik kita carikan. Tapi apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nek kamu bisa taruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan jalan ini sampai ini yang menang atau aku yang hancur. Coba. Iku nek wong sakniki wah, libir-libir ditawari nopo, nggih siap. Pindah ganti kulit. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Niku pas niku masuk niku. Nah, kemudian yang ketiga, Yohanes 15 ayat 26. Disebut lagi dengan istilah penghibur. Apabila penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka ia akan bersaksi tentang aku. Tentang siapa? Alkitab Perjanjian Baru tentang siapa ngomongnya? Tentang Isa. Berarti apa? Bahwasanya si penghibur itu, roh kebenaran itu, dia akan mempersaksikan tentang kebenaran aku. Faktanya orang Yahudi mengingkari Isa, gitu. Sampai Isa pun digerebek, digerobyok, tapi Allah perkenankan dia naik ke langit yang disalib orang lain. Bahkan agama Nasrani itu sampai detik ini gak diterima di Palestina, di Israel itu tidak ada, secara mayoritas itu tidak ada, cuman Yobed sebagai pencitraan, gereja-gerejanya ada, tapi sebagai agama mayoritas enggak. Yahudi itu disuruh masuk Kristen, nggak mau gitu. Nah, tapi Muhammad SAW sudah berhasil membuat miliaran orang Islam kaum muslimin mengimani kalau Isa Al-Masih niku Rasul. Gimana nggih? Sampai dikatakan rukun iman niku beriman pada semua Rasul. Sehingga ketika kok ada orang Islam tidak mau mengakui kerasulan Isa, itu syahadatnya batal, Pak. Syahadatnya batal. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pramila nggih disebutkan di dalam Quran Sof tadi, wa idh qala Isa bin Maryam li bani Israila inni rasulullah ilaikum. Bahwasanya Isa bin Maryam itu berkata kepada Bani Israel, aku kira Rasul. Tapi Bani Israel nggak mau terima. Tapi orang selain Bani Israel malah menjadikan Tuhan.
Nah, Muhammad SAW datang meluruskan itu. Nek dia bukan Tuhan, tapi dia Rasul. Makanya ayat ini pas buat beliau. Bahwasanya sang penghibur itu yang akan diutus oleh Bapa, dialah roh kebenaran yang tadi disebutkan akan menyampaikan kebenaran, maka dia akan bersaksi tentang aku. Miliaran kaum muslimin tidak ada yang berani mengatakan tidak ada Rasul namanya Isa Al-Masih, itu tidak ada. Nek ada sih kayak gitu itu ya Islam rasa toh. Islam rasa termasuk kemarin ada seorang wanita ini ngangge kudung ngangge mukena putih ngoten terus ngaku-ngaku ngomongnya pun ketemu Isa Al-Masih terus diangkat jadi nopo ngoten deh. Udah di sekretaris nopo. Nah, orang-orang kayak gitu wong ra cetoh juga ya. Makanya Bapak Ibu dan Allah, kita mengakui Isa Al-Masih bukan berarti terus kita kan ngaku-ngaku ngoten niku nggih kletu. Nah, kemudian ayat berikutnya yaitu Yohanes 16 ayat 14. Disebutkan bahwasanya ia akan memuliakan aku loh. Wong Yahudi nyebut Isa niku napa? Anak haram, ibu zina, kan gitu. Tapi orang Islam ada yang berani mengatakan Maryam itu berzina. Nek ada, syahadatnya batal. Nah, jadi dia perawan suci. Wanita yang ada di dalam mihrabnya, di dalam tempat ibadahnya, yang tidak pernah ketemu dengan laki-laki kecuali Zakaria sebagai saudara tua dari ibunya juga, dan nggak pernah ketemu laki-laki manapun, yang tiba-tiba terpilih untuk hamil. Nah, ada orang Islam yang berani ngeloke seperti itu. Kalau ada yo itu tercoret Islamnya sudah. Makanya Bapak Ibu dan Allah, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya apa? Risalahnya akan berlanjut gitu. Risalah Muhammad SAW itu lanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang tauhid. Para nabi itu mengajarkan tauhid, tidak ada yang kemudian mengajarkan kesyirikan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ayat selanjutnya yaitu Yohanes lagi 16 ayat 12 sampai 13 dikatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi ibaratnya jangan ini agama atau syariat atau ajaran Allah itu banyak yang perlu tak sampaikan. Neng nek tak sampai ke saiki kok koyo-koyo nalarmu itu belum nyampe gitu. Tetapi apabila ia nanti datang, yaitu roh kebenaran itu, maka dia akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya itu nanti risalahnya akan menjadi risalah terakhir. Makanya kalau ada Old Testament perjanjian lama, terus yang kita bahas ini adalah New Testament perjanjian baru, maka Islam dan Al-Quran itu sebagai the last testament, perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir di mana semua nilai-nilai kebenaran disampaikan kepada Muhammad SAW, dan garansi kebenarannya adalah Muhammad itu tidak pernah bisa baca, bisa tulis. Makanya itu hakul yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Alkitab itu ditulis 200-300 tahun setelah kepergian Isa, dan tidak ada yang bisa menjamin nggak ada tambahan atau pengurangan dari para penulisnya. Makanya nanti ada sebuah jurnal yang menyatakan ditemukan 50.000 tambahan kata di dalam Alkitab. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan ayatnya, wa ikuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu Al-Qur'an itu datang dari Allah, coba bikin. Dan sampai hari ini enggak ada orang yang bisa mampu. Enggak ada orang yang bisa mampu, enggak ada orang yang bisa bikin itu, enggak ada. Bahkan loh ya, di dalam beberapa video itu saya melihat ada orang Kristen Ortodok, itu Alkitabnya ini kan yang dari Suriah, Mesir kan berbahasa Arab. Ini mencoba untuk dilafadzkan dengan lafadz Al-Quran, dilagok kayak Quran gitu. Itu nek mereka paham ilmu balaghah, itu enggak masuk gitu. Enggak masuk. Sajaknya A I O E-nya itu enggak masuk, panjang pendeknya itu enggak masuk. Misalnya nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kan nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kan ada un alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi sing rada pas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kan enak itu. Ini mereka itu mencoba untuk melakukan, gak enak sama sekali. Saya coba dengerin itu, iki maksa banget gitu, maksa banget. Makanya berbimbing yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yohanes 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, maka ujilah roh-roh itu. Jadi nabi-nabi yang datang nanti ujilah. Karena Nabi Muhammad juga mengatakan ada dajjal yang besar, ada dajjal yang kecil, 30 orang yang semuanya mengaku nabi. Maka di sini dia juga mengatakan tuh Isa Al-Masih,
ujilah roh-roh itu apabila mereka berasal dari Allah, maka setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Loh, di sini ayatnya jelas mengatakan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Maksudnya gini, kalau nanti ada nabi yang menyatakan ada Isa Al-Masih yang dia Rasul datang dari Allah dan dia cuma manusia, itu roh yang benar. Berikut, dong betul? Angel mas. Ya, pokoknya nonton itu lah. Lah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum lagi di dalam Injil Barnabas itu disebutkan. Ya, ayatnya tadi saya tidak ketemu ayatnya. Disebutkan bahwasanya dan nama Mesias itu adalah Muhammad. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Injil Barnabas ini banyak ditolak oleh orang Kristen karena menyebutkan nama dari nabi itu. Nah, kemudian kesimpulannya bahwasanya Isa Al-Masih memang menubuatkan kedatangan seorang utusan sesudahnya yang disebut sebagai Parakletos. Kemudian dia tidak berbicara tentang dirinya melainkan berbicara menggunakan wahyu, kemudian mengajarkan kebenaran yang sempurna utuh sebagian The Last Testament perjanjian terakhir. Kemudian datang setelah kepergian Isa dan dia memuliakan Isa, bukan menghinakan Isa dan ibunya. Maka semua sifat ini selaras kepada Nabi Muhammad SAW, mau nggak mau. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Sof ayat 6 tadi. Dan Isa berkata, aku berita bergembira tentang Rasul yang akan datang namanya Ahmad. Niku dari sisi risalahnya, saiki dari sisi sifatnya, sifat orangnya, personalitinya. Nah, yang pertama disebutkan pada Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 bahwasanya aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Di sini disebutkan bahwasanya akan menyertai manusia selama-lamanya dan itu menjadi perjanjian terakhir. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan pada Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dan ayat 13 bahwasanya namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi aku jika aku pergi. Jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran itu, maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata tentang dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya adalah yang dikatakannya. Berarti sifat yang di sini yaitu dia tidak berbicara tentang dirinya, tapi membawa kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat berikutnya tadi sudah disebutkan di depan juga bahwasanya ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterima dariku. Itu disebutkan dalam Yohanes 16 ayat 14. Sehingga sifatnya adalah memuliakan Isa Al-Masih. Dan kemudian Yohanes 15 ayat 26 sifat berikutnya yaitu menjadi saksi atas Isa Al-Masih, risalah Isa Al-Masih, tidak mengingkari Isa Al-Masih dan menyampaikan kebenaran tentang Isa Al-Masih. Yaitu disebutkan jikalau sang penghibur itu datang yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka ia akan bersaksi tentang aku. Kemudian, nah ini yang kelima, Yohanes 16 ayat 8, dia akan menginsafkan dunia dari dosa-dosa. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nanti Nabi Muhammad akan menjelaskan tentang hari kiamat itu detail. Ciri-cirinya kiamat kecil seperti ini, kiamat besar seperti ini. Nanti kalau udah kiamat seperti ini, tahapannya begini detail. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala lanjut ke ciri yang keenam bahwasanya nabi yang terakhir itu akan menerima kerajaan Allah dari Bani Israel. Yaitu apa? Yesus berkata kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari Tuhan dan ia itu heran di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil padamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang menghasilkan buahnya. Jadi kamu itu sudah dikasih kerajaan Allah. Maksudnya apa? Sudah dikasih risalah, nabi-nabi itu sudah datang padamu. Tapi nabi-nabi yang gak ada cocok mbok usir, nek rambok aniaya, parah meneh malah mbok pateni, sosok mbok siksa gitu kan. Nah, maka diambillah itu. Kemudian diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buahnya. Diberikan kepada satu bangsa yang kemudian akan menghargai risalah itu, menjaganya dan menghasilkan buahnya. Maksudnya apa? Mengembangkan. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau jujur, yang namanya Alkitab itu mesti menubuatkan sesuatu yang akan terjadi dan terjadinya masif.
Maka yang sangat-sangat masif di dunia ini yaitu Islam. Karena Islam itu datang dari tempat yang nggak pernah diperhitungkan, sebuah padang pasir yang tandus, kering, bahkan ditanami tanaman nggak bisa, tapi kemudian berkembang dari situ sampai ke penjuru dunia. Dan itu akan bergulir terus. Makanya hari ini kan orang Amerika itu bingung, orang mana Inggris itu bingung. Nama bayi yang paling banyak tercatat di catatan sipil itu Muhammad. Kenapa loh? Padahal ini negara Kristen, negara kafir. Makanya mereka yang apa istilahnya, yang garis keras itu berusaha untuk memadamkan cahaya Islam itu. Mulai dilaranglah tentang pakai jilbab, mulai dilaranglah hal-hal yang sifatnya kumpul-kumpul keagamaan gitu kan. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang Islam yang jadi pemimpin di sana, mungkin sebagai wali kota atau apa, wah udah langsung kebakaran, entah apa, kebakaran rambut atau apa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah nyata bahwasanya apa yang diberikan kepada Bani Israel sudah dikasihkan kepada orang Islam, Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Matius 12 ayat 18 sampai 21 disebutkan bahwasanya dia punya sifat lembut, menegakkan hukum dan menjadi harapan semua bangsa. Lihatlah hambaku yang kupilih. Di sini ada kalimat hamba yang terpilih, yang kukasihi. Yang kukasihi ini kenapa? Khalil. Kasih Allah itu sini Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan Allah sudah memilih kekasihnya. Kalau boleh aku memilih kekasihku, maka aku akan memilih Abu Bakar. Tapi kan nggak boleh. Nah, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Islam itu kan terkenalnya dengan syariat. Makanya Quran itu dibagi 3. Yang pertama yaitu sejarah, yang kedua adalah syariat itu sendiri, hukum-hukum, kemudian yang ketiga adalah apa man? Apa? Yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga apa? Mana? Abdul Razak? Ibro sejarah, olas. Mana? Akidah. Jadi Quran itu isinya 3, syariat, kemudian sejarah atau ibroh, kemudian akidah. Nah, makanya hukum-hukum dalam Islam itu komplit. Jangan mau bahas fikih itu lah, bukunya sak bombo. Enten buku fikih, enten usul fikih, enten qawaid fikih, terus enten napa niku kok dilali aku. Pokoknya turunan ini kuat gitu kan. Belum lagi nanti madhab ada Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi gitu kan. Kuat dan tertib di dalam Islam itu. Dengan mulanya apa saja enten. Sampai pulau kemarin ditekoki wong sampai gelagapan enggak bisa nyanyi. Minum langsung dari teko itu kan hadisnya dilarang. Ya apa enggak? Ya. Jadi dengan ngelogok keng ceret itu mboten angsal. Cucuk ngono lho. Nah, enggak boleh gitu kan. Nah, terus lo ditekoki ngeten. Lah nek nyucup keng botol niku pripun hukume. Wah, mboten iki kula golek riyen nggih. Yang paling parah napa? Aku lagi disuguhi botolan gitu. Lah nek tenan ngelak tenan ya mesti ya tak buka, tak cucup lah. Nah, terus akhirnya tadi saya cari. Ternyata napa Bapak Ibu rahmatullah. Kenapa dari wadah minum yang besar itu kita dilarang untuk nyucup? Niku hukum itu muncul karena ada ilat. Ilat itu sebab kenapa hukum itu muncul. Kenapa kita nggak boleh minum ciu? Karena marai mendem. Jadi semua jenis air yang bikin mendem nggak boleh diminum. Nah nanti pengembangannya semua jenis makanan yang marai mendem nggak boleh diminum. Engkau orang ngeles. Aku orang mendem orang mergo ngombe ciu orang ngombe banyu. Aku ngemplok kecubung lah berdoa nggak boleh. Nah maka kembali ke sini tadi. Kenapa kita nggak boleh nyucup dari ceret atau dari teko? Karena itu wadah besar yang jenengan nggak mungkin telas, nek kebak lo ya nggak mungkin telas. Nah sehingga ketika jenengan cucup ada potensi, apunten ya, gudal itu lebih beriku. Atau karena niku ceret, mungkin enten sesuatu barang sing
Boten cetha wonten jeruk ke uyuh jenengan. Makanya dengan dituangkan gelas ketok pas ditok ini, wah jebule nek kecake to. Nah, akhirnya kan tasih dulu. Nah, maka ketika kontaknya botol ngeten niki kan tidak diminum untuk saomah, ini paling di 1 atau 2 orang dan ini ketok gitu loh. Sehingga dalam konteks botol niki itu hukumnya boleh. Niku fikih ngoten niku. Nek kok botolnya tadi kan dia biyen botolnya enten gitu. Banyak berbeda rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anda boleh kayak tanggat. Katanya sunnah Nabi makan pakai 3 jari. Benar ya? Nah, kenapa kok kalau kita makan soto pakai sendok? Alah. Ya. Berarti kan nggak boleh pakai sendok lah. Terus piye nah, ini benar yang ngomongin fikih ini, makanya nanti ada istilah fikih kontemporer. Jadi hukum yang muncul karena dulu itu tidak ada, kemudian muncul kasusnya, baru dibicarakan oleh para ulama, muncul lahir hukumnya. Makanya di sini pas itu. Bahasa dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi nek kamu pengen baik hidupmu, pengen tertib hidup, ikutilah ajaran agama. Ajaran agama dari konteks, dalam konteks yang paling kecil masalah urusan buang air kecil sampai urusan negara itu ada, Pak. Al-Imam Al-Mawardi itu sampai bikin kitab, dengan ngertosnya rumah sakit Mawardi. Ini kok ada imam besar dalam Islam itu Al-Imam Al-Mawardi itu bikin kitab niku Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum tentang presiden, tentang negara itu. Niku disebutkan negara niku ben urip niku piye, cara pendapatane, terus mungkin notone pripun, komplit. Sampai urusan kencing niku disebutkan. Dari mulai tidak boleh madep kiblat atau membelakangi, dari mulai harus cebok, kemudian tidak boleh megang kemaluan dengan tangan kanan, kemudian ceboknya harus bersih. Niku nek pipis, dan nek mungkin mandi junub, niku nggih diajari carane mandi, cuci tangan dulu, gitu. Terus bar niku napa? Bar niku terus wudu. Baru wudu terus berujuk sirah kepala yang atas, baru itu badan kanan, badan kiri, baru itu cuci kaki. Niku nek ngikuti contoh Nabi. Tapi ulama membolehkan dengan langsung pengen kebiar niku nggih bisa. Tapi nek jangan pengen sempurna sing niku urutane ngoten. Kemudian nanti orang haid gimana, orang nifas gimana, sampai orang rumah tangga seperti apa, punya anak seperti apa, punya istri seperti apa, istri 1 seperti apa, istri 2 seperti apa. Nek wong lanang karepe bojone loro ning kang openi kan mboten angsal lho. Saiki pendapatan tinggo bojo siji wae kurang, diwangi ngutang ngono ngutang kene ya. Arep kawin meneh gitu. Makane nek semangat itu koyone enek, tapi kemampuan nggak ada. Jangan memaksakan diri. Bapak-bapak dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan bertengkar atau berteriak. Nabi ini pun nek ajeng nesu, niku namung merengut, demoti pripun maksudnya. Jadi wajahnya niku murup merah ngoten niku lho, mangar-mangar ngoten niku piye niku pun ngertos, sahabat lho. Niki Nabi marah. Pintu kaya wae dhewe nek nesu bengok-bengok, nesune ning kene mriko lapangan pedolayan krungu. Wah, uncalke piring segala macam. Nabi tidak pernah ya kayak gitu-gitu, tidak pernah. Bahkan ketika Nabi itu sedang bersama Aisyah, ada istrinya yang lain itu ngirim makanan. Wong jane nek dipikir lho ya. Niki panganan niki nek ditampa dengan baik, dipangan berdua kali Ibunda Aisyah kan jadi ora masalah, tapi sebenarnya wong wedok gitu kan. Dan itu juga istri Nabi pun juga gitu. Itu langsung disaplok, mencelat dan numplak lagi. Kemudian Nabi ngomong sama sahabatnya ada sebelahnya, ibumu lagi nesu, lagi cemburu maksudnya. Maksudnya, artinya itu semua ada. Jangan mengomongkan hukum apapun ada di dalam Islam. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nek mboten ngandel, dengan simpen nomor saya, mang WA. Dengan waktu kok sing paling aneh, kok tak jawab gitu kan. Wes, misal nopo sing paling aneh. Apa Pak? Ini ngapun sing jenengan ra lakoni ya. Ngomong enggak apa hukumnya sholat di planet Mars kapan jenengan jam mriko. Nek arep mriko-mriko ya rasa takon. Yen cetha-cetha mawon jenengan mlampah.
Terus nek kodok mencolot, nah, apa hukumnya makan kodok? Gitu. Mungkin kulo jawab. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia akan menegakkan keadilan. Sampai Nabi itu mengatakan, mungkin saya pernah cerita di sini kan tentang kisah putri pejabat yang namanya Fatimah itu kan. Nah, niku dirayu sama Usamah bin Zaid, ya Rasul ini kata Nabi, lau anna Fatimah bintang Muhammad sarofat. Nek kirane sing mbok bela kuwi dudu Fatimah kae, bahkan anakku dhewe Fatimah anake Muhammad sing nyolong, aku dhewe sing ngetok tangane le. Dan itu sejak itu sama bin Zaid itu orang yang paling nyesel pernah ngomong itu. Karena dia koyo nggak kenal itu kakeknya, kan ini cucu angkat kan. Jadi sampai disebut hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi koyo ngerti ngono mau iso kembali mundur gah ngono. Karena dia kayak nggak kenal itu loh karakter Nabi, dan Nabi benar-benar marah nggih namung ngoten niku mau, boten sing terus dikeplak ngoten mboten. Ya namung ngoten niku mau. Bahasanya nek kirone sing nyolong kuwi anakku dhewe, aku bapake lho sing ngetok tangane iki. Kok anake kono-kono kok bela. Makanya dia benar-benar akan menegakkan keadilan. Dan pada namanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka rangkuman sifat beliau yang pertama yaitu dia membawa kebenaran, menerima wahyu yaitu Al-Quran, kemudian memuliakan Isa Al-Masih, tapi tidak dalam konteks menuhankan, artinya tidak mengatakan dia anak zina, kemudian menjelaskan hakikat Isa Al-Masih itu hanya Rasul bukan Tuhan. Kemudian beliau memberikan contoh moral yang sangat tinggi. Bahkan ya Imam Bukhari ini nyusun kitab Sahih Bukhari yang sangat terkenal itu. Niku dipilih lagi nih sama beliau hadis-hadis tentang akhlak. Ditokke, digaweke kitab namanya Adabul Mufrad. Niku ada 500-an bab tentang akhlak. Dan ya mudah-mudahan saya bisa sampaikan di masjid At-Taqwa sana tentang akhlak. Artinya nek jenengan merasa ada PR pada putra putrinya tentang akhlak, ya kan berikut kayak seneng, melu ngaji nih, gue mulai tak jajak ya, tidak apa-apa. Ya. Tapi pada rahmatullah Allah kemudian Nabi itu membawa hukum-hukum tadi sudah saya jelaskan. Kemudian risalahnya menjadi wahyu yang terakhir yang turun pada bangsa Arab, dan sifat Nabi itu orang yang sangat lembut. Tapi pada rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala pun rampung tentang Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan atau kembali lagi menjelaskan tentang Isa Al-Masih. Ada yang mau nanya? Jaringan tadi, Mas? Berapa menit? 5. Iya, yang mau nanya? Bu, Pak, nggak ada, kita tutup. Rapayu. Ya, pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus tadi saya berpesan buat jenengan yang punya pertanyaan, ampun dibatin, ampun dipendem, gitu. Mang Pados nomor pulau, Pak Tamrin gadah, Bu Tanti gadah, Mas Ayis gadah, Mang WA. Boten sah perkenalan diri, boten sah janji nopo-nopo. Mungkin nek jenengan jawab kula kirimi martabak boten sah. Terus pokoknya mang tanglet mawon, mungkin kula jawab. Tujuannya agar jenengan itu bisa adem ayem di dalam Islam, tidak mikir aneh-aneh, tidak bingung mikir nopo-nopo. Sampai ada orang kok aku dulu Islam abangan, saat ini jadi kapitayan, ampun gitu. Kalau udah Islam masuk Islam belajar terus gitu. Dan belajar itu nggak harus pengawasan ngeten, jenengan punya akses kepada orang-orang yang bisa jenengan tanya, silakan. Atau mungkin jenengan percaya dengan ustaz tertentu, jenengan nonton YouTube-nya silakan, nonton kajiannya silakan. Atau jenengan ke masjid yang lain silakan. Yang penting jenengan bisa memasukkan ilmu pada diri jenengan sehingga akidah itu makin kuat, ibadah makin mantap, dan harapannya itu kemudian jenengan lampaikan istiqomah. Orang yang istiqomah terakhirnya ya diharapkan husnul khotimah. Nah, kalau udah husnul khotimah ya terakhirnya tentu masuk jannah. Rumusnya jadi niku jane. Jadi jenengan dikasih gesang hidup, kemudian dengan cari jalan Tuhan, jalan Allah itu, begitu sudah ketemu dengan mantapkan, dengan istiqomai, kemudian bersabar sampai akhirnya hatta ya'tiya kal yakin, sampai Allah mengutus malaikat maut untuk menjemput jenengan,
Dan malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, go aku jiwa-jiwa yang sudah tenang, go kembali ke rumah sinten ke prabone bae dek biyen mbah sinten Mbah Adam biyen niku teng surga. Nah, sebagai cucu yang baik ya dengan pulangnya ke rumah baik, jangan ke rumah Mbah Setan itu, jangan ke rumah Mbah Adam, ke surga lagi. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.